Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Isti'adah yang dimuliakan Allah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Allah berikan kita nikmat hidup di saat banyak berita orang yang meninggal dunia. Allah berikan kita nikmat sehat di saat banyak orang yang terbaring sakit. Allah berikan kita nikmat kesempatan di saat banyak orang yang sibuk dalam urusan-urusan dunianya. Mudah-mudahanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mampu istiqamah menjalankannya sehingga pada hari kita kembali kepada Allah tergolong pada orang-orang yang husnul khotimah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan kelak di dalam surga dapat bersama beliau atau bertemu dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah hadirin wal hadirat salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada subuh hari ini kita akan mengkaji tentang pelaksanaan salat. Di dalam salat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah ada 3 hal. Yang pertama ada yang namanya rukun, dan yang kedua ada namanya sunnah ab'ad, dan yang ketiga ada namanya sunnah hayat. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada pada salat, sehingga meninggalkan satu rukun saja maka salat kita tidak sah. Sunnah ab'ad disunnahkan dilaksanakan dalam salat kalau ditinggalkan menyebabkan ketidaksempurnaan salat, tapi masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah sunnah yang dikerjakan akan menyebabkan semakin sempurnanya salat, tapi kalau ditinggalkan maka dia tidak disunnahkan untuk sujud sahwi.
Maka inilah hendaknya setiap muslim mengetahui mana yang rukun dalam salatnya, mana yang sunnah ab'ad, dan mana yang sunnah hayat. Namun pada kesempatan subuh kali ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya hanya ingin menyampaikan satu pembahasan saja, yaitu pembahasan tentang tasyahud awal dan tasyahud akhir, atau dalam bahasa keseharian kita sering kita katakan tahiyat awal sama tahiyat akhir. Meskipun yang paling benar adalah tahiyat ula dan tahiyat akhirah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam solat ada tahiyat awal, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Pada solat zuhur ada, pada rakaat kedua sama 4. Solat asar ada pada rakaat 2 dan 4. Salat maghrib ada rakaat 2 dan 4. Salat isya ada pada rakaat 2 dan 4. Tapi salat subuh yang ada cuma tasyahud akhir. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pertama yang ingin kita gaji adalah tasyahud awal. Yang kita laksanakan selama ini, Bapak dan Ibu, pada tasyahud awal itu, mana yang disebut dengan tasyahud? Itu yang kita kaji dulu. Mana yang kita sebut dengan tasyahud? Yang kita sebut dengan tasyahud adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itulah tasyahud. Adapun setelahnya adalah solawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam tasyahud awal, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tasyahud hukumnya masuk pada sunnah ab'ad. Tasyahud at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukum membaca tasyahud ini adalah sunnah ab'ad. Baru kemudian solawat kepada Nabi. Solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini juga hukumnya adalah sunnah ab'ad. Adapun lanjutannya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, solawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu namanya solawat kepada keluarga Nabi. Hukum membacanya pada tasyahud awal makruh. Hukum membacanya makruh dalam tahiyat ula. Dan ini banyak orang yang kelewatan membacanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang bagian keduanya itu solawat kepada keluarga Nabi. Makanya dalam kitab Al-Fiqhul Mubassat itu disebutkan bahwasanya wala tusannus salatu 'alal ali fit tasyahhudil awal, tidaklah disunnahkan membaca solawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Bal yukrahu tatwiluhu biha, akan tetapi makruh hukumnya memanjangkan tasyahud dengan membaca solawat kepada keluarga Nabi. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita tasyahud awal, bacaan kita cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adapun melanjutkannya dengan
wa ala ali sayyidina Muhammad, maka jatuh pada hukum makruh. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa tasyahud awal dan sholawat kepada Nabi setelahnya adalah sunnah ab'ad, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, andai ada orang yang sholat tidak melakukan tasyahud awal, misalnya ketika sholat maghrib seharusnya rakaat kedua ada tasyahud awal, imamnya naik ke atas, berarti imam sudah berdiri, dan berdiri itu sudah masuk dalam rukun sholat. Sedangkan melakukan tasyahud awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Maka ulama kita mengatakan, andai imam lupa untuk membaca tasyahud awal dan sholawat setelahnya, imam bangkit berdiri, biasanya kalau imam salah di sini, makmum di sini banyak yang bersuara subhanallah, begitu. Karena Rasul mengatakan apabila ada terjadi kesalahan dalam salat, bagi yang laki-laki boleh mengangkat suara dengan mengucapkan subhanallah, bagi perempuan tidak, itu cukup dengan menepuk tangannya saja. Nah, ketika imam naik ke atas, makmum di belakang sibuk dengan subhanallah, maka imam antara dua pilihan. Kalau imam sudah berdiri tegak, maka imam tidak lagi turun ke bawah. Dan makmum pun harus paham, kalau imam sudah tidak turun lagi ke bawah, maka makmum ikut dengan imam, berdiri. Dan disunnahkan bagi imam nanti sebelum salam, setelah tasyahud akhir, sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tapi andai imam tidak sujud sahwi, solatnya tetap sah, tapi pontennya 90. Pontennya 90 karena ketinggalan tasyahud awal dan solawat kepada Nabi. Maka untuk supaya dapat sempurna pontennya 100, maka disunnahkanlah sujud sahwi sebelum salam. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, andai imam belum berdiri tegak, maka bolehlah bagi imam turun kembali mendengarkan subhanallahnya makmum. Turun lagi imam. Nah, apa tolak ukur berdiri tegak sama belum? Tolak ukurnya dalam fikih adalah ketika imam sudah tidak bisa menyentuh lututnya, berarti sudah dianggap berdiri. Tapi kalau imam masih bisa menyentuh lututnya, maka imam itu belum dianggap berdiri. Nah, itulah yang harus kita perhatikan Bapak dan Ibu dalam masalah tasyahud awal. Jadi kalau memang ada kelewatan tasyahud awal dan makmum mengatakan subhanallah, maka imam kalau dia sudah berdiri, maka tak usah lagi balik. Mengapa tak usah lagi balik ke tasyahud? Karena ketika sudah masuk pada yang rukun, tak boleh kita mundur pada yang sunnah. Dan ini banyak kejadian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Imam kelupaan tasyahud awal, sudah berdiri, makmum di belakang subhanallah, subhanallah. Makmumnya ini pun agak bandal sedikit. Tapi dalam perasaan makmum, ini bandal kali juga imam. Udah kami bilang subhanallah, kok merengkel kali imamnya. Padahal posisi imamnya yang betul di situ. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam posisi tasyahud awal. Nah, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada tasyahud akhir. Nah, pada tasyahud akhir itu Bapak dan Ibu ada 4 yang kita baca.
Yang pertama tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini kita baca. Yang kedua kita baca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kita baca sholawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat yang kita baca adalah sholawat Ibrahimiyah. Nah, itulah namanya sholawat Ibrahimiyah. Pertama tasyahud sampai syahadat itu tasyahud. Yang kedua sholawat kepada Nabi. Yang ketiga sholawat kepada keluarga Nabi. Yang keempat namanya sholawat Ibrahimiyah. Apa itu sholawat Ibrahimiyah? Allahumma kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itulah sholawat Ibrahimiyah. Dan ini semua hukumnya beda-beda Bapak dan Ibu. Bacaan tasyahud dan bacaan sholawat kepada Nabi masuk dalam rukun qauli pada solat. Artinya wajib dibaca, tak boleh tinggal. Kalau tinggal tak sah solat kita. Ada rukun qauli, membaca tasyahud sama membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian membaca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad jatuh pada hukum sunnah abad. Dan sholawat Ibrahimiyah itu masuk pada sunnah biasa, namanya sunnah hayat. Jadi dalam satu tasyahud akhir itu Bapak dan Ibu ada 3 hukum di situ. Tasyahud dan sholawat kepada Nabi hukumnya rukun qauli. Sholawat kepada keluarga Nabi masuk dalam sunnah abad. Sholawat ke Ibrahimiyah masuk dalam sunnah biasa. Meninggalkan tasyahud dan sholawat kepada Nabi pada tahiyat akhir itu menyebabkan solat kita tak sah. Meninggalkan solawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir menyebabkan kita untuk sujud sahwi. Tetapi meninggalkan solawat Ibrahimiyah itu tidak menyebabkan rusak solat dan tidak menyebabkan sujud sahwi. Nah, sedikit kisah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mengapa di dalam solat kita ini ada solawat Ibrahimiyah secara khusus? Ada solawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi banyaklah riwayat. Salah satunya Bapak dan Ibu, ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj naik ke langit, bertemu dengan para nabi dan semuanya mengucapkan salam. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu mengucapkan salam untuk Nabi dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya kirim salam lah Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menjawab salam, kirim salamnya Nabi Ibrahim alaihi salam, maka disunnahkanlah kita bersolawat Ibrahimiyah ketika tahiyat akhir. Itulah satu riwayat kenapa ada solawat khusus kepada keluarga kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, membaca tasyahud dan solawat kepada Nabi pada tasyahud awal hukumnya rukun qauli, tak boleh tinggal. Solawat kepada keluarga Nabi sunnah abad. Kalau pada tasyahud awal makruh membaca solawat kepada keluarga Nabi, tapi pada tasyahud yang kedua hukumnya sunnah abad. Sunnah kalau ditinggalkan sujud sahwi. Kemudian solawat Ibrahimiyah namanya sunnah biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan tasyahud awal sama tasyahud akhir ini ada sunnah-sunnah yang lain. Apa sunnah yang lain? Pada tasyahud awal duduknya duduk iftirash, sunnah. Pada tasyahud akhir duduknya namanya duduk tawarruk, duduk iftirash. Yang kita duduk di atas tumit kita itu namanya duduk iftirash, sunnah. Pada tasyahud akhir sunnahnya adalah duduk tawarruk.
Kita duduk, mohon maaf, ini dubur kita langsung menyentuh lantai. Jadi hukumnya sunnah, bukan wajib Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian disunnahkan ketika tasyahud, tangan kiri terbentang di atas paha kita, tidak melewati lutut. Ada orang melewati lutut begini. Diusahakan ujung-ujungnya ini tidak melewati lutut. Sedangkan tangan kanan itu juga tidak melewati lutut, dan dia nanti ketika syahadat barulah kita tunjukkan. Ini sunnah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, Bapak dan Ibu, kita ini ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ini kalau digerak-gerakkan banyak bisa membatalkan sholat kalau dalam mazhab Syafi'i. Tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatut, kan ada orang begitu Bapak dan Ibu. Kalau kita mazhab Syafi'i begini saja. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i menggerakkan 3 kali berturut-turut bisa membatalkan sholat. Maka kita tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatut lillah, ketika asyhadu an la ilaha illallah, mata kita selama sholat berada pada tempat sujud. Mata kita selama sholat berada pada tempat sujud, kecuali pada asyhadu an la ilaha illallah, berubahlah mata kita. Kita sholat Allahu Akbar, mata kita kemana? Tempat sujud. Ketika rukuk, mata kita kemana? Tempat sujud. Ketika duduk antara 2 sujud, kemana mata kita? Tempat sujud. Kecuali ketika kita bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Kapan ini berhenti, ditutup kembali? Ketika sudah selesai. Ketika misalnya pada rakaat pertama tasyahud awal, ketika kita mau naik Allahu Akbar, baru tutup, naiklah kita. Ketika tasyahud akhir, ketika kita mau salam, baru tutup. Fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka pandangan kita selama sholat Bapak dan Ibu selalu di tempat sujud, jangan dicap sarung orang lain. Kami dulu Bapak dan Ibu kalau di pesantren pakai sarung ini tak boleh capnya di bawah. Karena kalau capnya di bawah nanti terpikir kita Allahu Akbar, sarung baru Wadimor, ini sarung baru Rabbani. Maka kami dulu tak boleh pakai sarung capnya itu di bawah. Nah, itu harus di atas sehingga tak nampak. Begitulah dulu kami pesantren. Kecuali nanti ketika baru tangan kita. Ustadz, kenapa ada tangan orang bergerak-gerak? Yang bermasalah bukan tangannya bergerak. Yang bermasalah mata bapak, mata ibu. Sunnahnya kan melihat telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Kalau telunjuk orang macam-macam. Telunjuk orang ini Bapak dan Ibu, zaman sekarang ini tak bisa kita paksa orang lain sama dengan kita mazhab Syafi'i. Sekarang ini banyak orang berguru di internet. Oh Ustadz, mazhab Hanafi begini, mazhab Maliki begini, mazhab Syafi'i begini, mazhab Hambali begini. Banyak sekarang orang buku mazhab Syafi'i lengkap satu buku di rumahnya, tak pernah dibaca. Internet mana yang enak di dalam mazhab lain diambilnya. Nah, itulah banyak orang sekarang. Buku mazhab Syafi'i yang jelas tak mau diambil, tapi ditengok mazhab lain. Oh kayak Ustadz, mazhab Syafi'i berat kali Ustadz, suami istri bersentuhan langsung batal wudu. Saya mazhab Maliki saja Ustadz. Nah, sekarang banyak orang begitu. Ustadz, mazhab Syafi'i ini berat kali mau nikah Ustadz, harus pakai wali. Aku pindah saja loh Ustadz, mazhab Hanafi tak perlu pakai wali. Perempuan itu boleh menikahkan sendiri. Ku nikahkan diriku kepada engkau. Itu mazhab Hanafi. Inilah sekarang kekacauan. Makanya dulu ulama kita bukan mereka tak pandai fikih 4 mazhab, tapi mereka takut banyak masyarakat kacau belajar fikih 4 mazhab. Mana yang enak diambil. Dulu kita tahu kalau bukan kita Muhammadiyah lah itu. Kalau enggak berkunut berarti Muhammadiyah. Kalau berkunut berarti kita lah itu. Sekarang yang berkunut pun belum tentu kita. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah lah kalau kita bisa memahami fikih ini secara runtun. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai pembahasan terakhir, tidak selamanya tasyahud imam sama dengan tasyahud makmum. Nah, disinilah ada
4 pembahasan Bapak dan Ibu. Ada 4 pembahasan tasahud dengan tasahud imam sama tasahud makmum. Annahu in kana muwafiqan lil imami bi an kana dzalika awalan lahuma, jika tasahud imam dengan tasahud makmum sama-sama tasahud awal. Ini satu permasalahan. Jika tasahud imam dengan tasahud makmum sama-sama tasahud awal. Wa faraghal ma'mumu min tasahhudihi qabla al-imam, dan makmum duluan selesai daripada imam membaca tasahudnya. Permasalahan pertama Bapak dan Ibu, kita sholat, kita umpamakan sholat maghrib lah, kita rokaat kedua, imam rokaat kedua, berarti imam baca tasahud awal sebagai imam, kita makmum pun membaca tasahud awal sebagai makmum. Imam membaca tasahud awal hanya sampai kepada solawat kepada Nabi. Kalau ditambah hanya solawat kepada keluarga Nabi, hukumnya makruh. Makmum pun boleh membaca tasahud awal sampai solawat kepada Nabi Muhammad dan tidak membaca solawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi masalah, imamnya ini baca tasahud pakai gigi 2, makmumnya pakai gigi 4. Duluan selesai imam makmum daripada makmum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata makmum. Rupanya imam masih asyhadu an la ilaha illallah. Duluan makmum selesai daripada imam. Lalu setelah makmum selesai, imam belum selesai, apa yang dikatakan ulama kita? La ya'ti bis salati 'alal ali, tidak boleh bagi makmum sambil menunggu imam membaca solawat kepada keluarga Nabi. Tetap jatuh pada hukum makruh Bapak dan Ibu. Lalu apalah yang dilakukan makmum kalau duluan siap daripada imam? Bal yaskut, dia diam saja, atau ya'ti bidzikrin, boleh dia berzikir. Boleh dia berzikir, subhanallah 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 subhanallah, sambil menunggu imam selesai. Atau boleh dia berdoa, tapi doanya ini Bapak dan Ibu, pilihlah doa yang ada di Quran, yang ada di hadis. Kalau doanya bahasa Indonesia jangan diucapkan. Jadi 3 pilihan. Sambil menunggu imam, tak boleh membaca solawat kepada keluarga Nabi, tetap sampai solawat kepada Nabi. Sambil menunggu boleh diam, boleh berzikir, boleh berdoa. Itu kalau sama-sama tasahud awal. Kalau kemudian masuk pembahasan kedua, wa in kana awalan lil ma'mumi wa akhiran lil imam. Kalau tasahudnya itu tasahud awal bagi makmum, tapi itu tasahud akhir bagi imam. Ini masalah yang kedua. Misalnya imam rakaat keempat, makmumnya rakaat kedua, masbuk. Berarti imamnya tasahud awal, tasahud akhir, makmumnya tasahud awal. Yang menjadi masalah di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berarti imam kan baca lengkap, membaca tasahud, membaca solawat kepada Nabi, membaca solawat kepada keluarga Nabi, membaca solawat Ibrahimiyah. Makmumnya ini tasahud awal. Biasanya tasahud awal membaca cuma sampai solawat kepada Nabi. Makruh membaca solawat kepada keluarga Nabi, makruh membaca solawat Ibrahimiyah. Lalu apa yang dilakukan makmum? Ikut hukum awal atau ikut kepada imam? Karena hadis Nabi ada innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka di sini makmum antara 2 pilihan. Membaca tasahud lengkap seperti imam karena imam harus diikuti, dan yang kedua membaca tasahud seperti biasa pada tasahud awal.
Maka ada dua pilihan di sini Bapak dan Ibu. Nah, apa yang dikatakan ulama? Fa inda Ibnu Hajar la yukammil. Menurut Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, di sini, dalam masalah ini Bapak dan Ibu, apakah makmum ikut imam baca lengkap atau baca separuh saja seperti biasa? Ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Kita tak bahas mazhab yang lain. Ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Pertama Ibnu Hajar Al-Haythami. Kita di Indonesia yang paling banyak mengikut Ibnu Hajar. Sedangkan yang di Mesir lebih banyak mengikut Al-Imam Ar-Ramli. Apa kata Ibnu Hajar? La yukammil, dia tidak membaca sempurna. Tetap membaca sampai tasyahud awal. Tetap membaca tasyahud awal dan tidak membaca tasyahud kepada keluarga Nabi. Tapi ketika dia membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, imamnya membaca lengkap, berarti dia harus menunggu. Apa yang dilakukannya? Sama seperti tadi, bolehlah dia berzikir dan pun dia boleh berdoa. Nah, itu menurut satu pendapat, pendapat Ibnu Hajar. Tapi menurut pendapat Al-Imam Ar-Ramli, dia bertasahud lengkap seperti imam, karena imam memang harus diikuti dalam salat. Tapi antara dua imam ini Bapak dan Ibu, kita di Indonesia selalu mengikut Ibnu Hajar. Maka cukuplah kita baca tasahud itu sampai solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masalah yang ketiga, amma idza lam yakun awalan lil ma'mum ka an kana masbuqan bi thalathi raka'atin fi rubaiyah aw rak'atain min thulathiyah wa huwa akhirun lil imam yukammil bi ittifaqin aw yastaghilu bi dzikrin aw du'a. Kalau imamnya tasyahud akhir tapi makmumnya tidak tasyahud awal. Imamnya tasyahud akhir, makmumnya tidak tasyahud awal dan tidak tasyahud akhir. Bagaimana gambarannya itu? Salat maghrib atau tadi subuh lah. Nah, saya tadi subuh masbuk 1 rakaat saya. Pada salat subuh tasyahud itu cuma akhir saja. Tasyahud cuma akhir. Imam tadi tasyahud pada rakaat kedua itu. Saya masih rakaat 1. Rakaat 1 subuh tak ada tasyahudnya. Berarti imam tadi tasyahud akhir, itu tasyahudnya imam, bacanya lengkap. Saya makmum, itu bukan tasyahud akhir saya, bukan tasyahud yang pertama. Maka bagaimana makmum? Maka ulama sepakat boleh bagi makmum untuk membaca lengkap sampai solawat Ibrahimiyah. Atau misalnya lagi Bapak dan Ibu, sholat isya, imamnya tasyahud akhir, kita rakaat 1. Rakaat 1 kan tidak ada tasyahud kita. Atau rakaat ketiga tak ada tasyahud, imam tasyahud akhir. Karena itu tasyahudnya imam tasyahud akhir, imam baca lengkap. Tasyahud, solawat kepada Nabi, solawat kepada keluarga Nabi, solawat Ibrahimiyah. Sedangkan kita rakaat 1, rakaat 3 tidak ada tasyahud kita. Karena tidak ada tasyahud kita, maka kita mengikuti imam. Boleh mengikuti imam sampai habis, boleh separuh saja, dan separuhnya diganti dengan zikir dan doa. Nah. Kemudian yang terakhir, amma idza lam yakun awalan lil ma'mum ka an kana masbuqan bi rak'atin wa huwa awwalul lil imam fala yukammil bi ittifaq. Kalau tasyahud imam tasyahud awal dan itu bukan tasyahud kita. Kalau tasyahud imam tasyahud awal dan itu bukan tasyahud kita, misalnya sholat maghrib, imam rakaat kedua itu tasyahud awal, sedangkan kita rakaat 1 itu bukan tasyahud kita, tasyahud awal kita bukan, tasyahud akhir kita bukan. Maka dalam kondisi ini imam cuma membaca kepada sampai sholawat kepada Nabi, makruh membaca selanjutnya karena tasyahud awal, dan makmum hanya boleh membaca
sampai solawat kepada Nabi sebagaimana imam. Sebagaimana imam. Inilah Bapak dan Ibu 4 kemungkinan terjadinya perbedaan tasyahud antara imam sama makmum. Dan ini banyak kita, karena kita sering sholat, dan mohon maaf Bapak dan Ibu, ketika saya tanya orang-orang, banyak orang yang sedikit keliru ketika bertasyahud berbeda dengan imam. Apalagi kayak tasyahud awal, banyak orang yang agak kelewatan. Seharusnya sampai sholawat kepada Nabi, tapi dibacanya kebablasan membaca sholawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sedikit pembahasan tentang tasyahud awal dan tasyahud akhir. Perbedaan tasyahud awal dan perbedaan tasyahud akhir, dan ada kondisi-kondisi di mana imam dan makmum tasyahudnya berbeda. Ternyata ulama pun mengulasnya dengan cara berbeda. Ada kondisi yang kita menyempurnakan, ada kondisi yang tidak menyempurnakan. Maka sebelum saya tutup Bapak dan Ibu, saya ulangi sedikit. Ketika imam tasyahud awal, makmum tasyahud awal, maka keduanya membaca hanya sampai sholawat kepada Nabi, makruh melanjutkannya. Jika makmum dahulu siap membaca tasyahud daripada imam, maka waktu yang kosong makmum pilih antara 3: diam menunggu, berzikir, berdoa. Kemudian yang kedua, jika tasyahudnya itu adalah bagi imam tasyahud akhir, bagi makmum tasyahud awal, maka ada 2 pendapat ulama. Menurut Ibnu Hajar, makmum seperti biasa tasyahud awal hanya sampai kepada sholawat kepada Nabi. Tapi menurut Al-Imam Ar-Ramli, makmum mengikuti imam baca tasyahud sampai selesai sebagaimana imam. Ketiga, makmum tidak tasyahud awal, tidak tasyahud akhir, tapi imam tasyahud akhir. Berarti imam baca lengkap. Maka makmum karena itu bukan tasyahudnya, boleh baca lengkap, boleh baca separuh, dan separuhnya diganti dengan zikir dan diganti dengan doa. Kemudian yang terakhir, kalau itu tasyahud awal bagi imam dan bukan tasyahud awal bagi makmum, maka bagi makmum tidak boleh menyempurnakan sholawat itu, maka cukup sampai sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah sedikit ulasan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah terkait dengan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ada tanya jawab Pak? Ini tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kemungkinan dari penjelasan saya ada mungkin hal-hal yang mau ditanyakan, ada hal-hal yang mungkin belum dimengerti atau belum jelas. Maka Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkanlah. Yep. Baik. Mundur ke tasyahud. Baik. Bagi si imam yang tadi itu, apakah perbuatan dia itu lebih baik? Apakah setelah dia itu nanti dia selesai sholat dia harus bersahur? Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 pertanyaan yang mudah-mudahan bisa saya jawab.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, masalah yang pertama ketika dia membaca tasyahud awal. Membaca tasyahud awal kelewatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kelewatan dia. Lalu kemudian dia teringat, itu tadi itu tidak sadar. Kelewatan ini Bapak dan Ibu tidak menyebabkan adanya dosa. Di dalam sholat itu ada namanya makruh, gitu ya. Ada namanya makruh. Hal-hal yang makruh dalam sholat ini macam-macam. Ada kemakruhan larangan dari Nabi mengangkat kepala. Mengangkat kepala tegak dalam sholat itu dimakruhkan oleh Nabi. Ada kemakruhan itu karena meninggalkan yang sunnah. Ada meninggalkan yang sunnah. Lalu bagaimana kalau ada orang kelewatan membaca itu kemudian dia sadar, baru kemudian diulangnya lagi. Baca tasyahud itu diulangnya dari awal karena dia sadar, diulangnya dari awal sampai kepada solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu dibolehkan. Karena hal yang tidak dibolehkan di dalam solat, misalnya memindahkan rukun-rukun qauli kepada tempat yang lain, nah, itu yang menyebabkan pada sujud sahwi. Tapi kalau kita ulang, maka hal itu dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah ketika imam posisinya meninggalkan tasahud akhir, tasahud awal. Kemudian di belakang subhanallah, subhanallah. Imam sudah berdiri tegak. Imam sudah berdiri tegak. Baru kemudian mungkin panik dia. Ya, panik Pak ya? Mundur. Mundurlah dia. Disinilah sebenarnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menjadi imam salat itu yang paling diutamakan adalah afqah. Orang yang faqih, orang yang paham masalah fikih. Tapi tentulah bacaannya selamatlah. Orang yang selamat, orang yang paling faqih. Kenapa? Supaya dia bisa menyikapi apa yang terjadi di dalam sholat. Sama misalnya Bapak dan Ibu, sebelum saya jawab itu nanti, pernah kejadian ada orang sholat zuhur 3 rakaat. 3 rakaat, habis salam baru makmum sadar. Barulah dibilang mereka kurang sholatnya, kurang sholatnya. Terakhir apa? Imamnya ngulang sholat dari awal 4 rakaat lagi. Padahal kalau imamnya itu mengerti, maka sebenarnya cukup menambah 1 rakaat saja, dengan syarat jarak antara selesai sholat dengan teringat itu tidak jauh. Tapi kalau sholatnya jam 1, teringatnya jam 3, nggak bisa lagi. Harus dimulailah dari awal. Nah, kalau tadi itu mundurlah imam. Bolehkah imam mundur minta gantikan dalam sholat? Kalau memang ada maslahatnya, itu banyak itu. Misalnya ada imam batuk-batuk, tak sanggup lagi untuk melanjutkan sholat, maka mundur dia, maka majulah yang di depan. Maka majulah yang di depan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya ceritanya kayak tadi, imamnya mundur, kemana imam itu mundur sedangkan belum ada yang maju? Kan belum ada yang kosong di depan ini. Nah, mundurlah imam. Di situ juga lah diharapkan yang di belakang imam ini yang mengerti juga. Makanya kita tak pernah ngasih anak-anak, orang-orang yang belum tahu itu, bukan karena hebat kali orang harus bukan, karena supaya ada yang menggantikan imam. Jadi ketika dia mundur, maka makmum inilah dia yang maju. Makmum inilah dia yang maju. Nah, ketika dia makmum maju, barulah imam mundur. Yang menjadi masalah adalah ini imam makmumnya duduk, gitu Pak. Posisi duduk. Baca tasyahud ini posisi duduk makmumnya. Nah, ketika
makmumnya posisinya duduk, imamnya mundur. Kalau imamnya sakit perut gampang, imamnya sakit perut keluar dari pintu samping, sudah nggak ada jadi masalah. Ini masalahnya imamnya mundur. Kalau makmumnya tetap di situ dan dia sudah jadi imam, berarti posisinya makmum lebih maju daripada imam. Itu yang menjadi masalah. Hukum shaf ketika imam sama makmum satu shaf itu makruh. Maka makmum harus selalu di belakang imam dan imam selalu di depan. Kalau sedangkan imam tadi yang mundur dia belum dapat shaf, sedangkan imam yang ini dia belum maju. Tapi karena tadi imam itu sudah berdiri, maka yang makmum tadi yang sedang duduk, silahkan dia berdiri, kemudian mengambil shaf yang paling depan untuk melanjutkan sholat. Jadi tasyahud awalnya tidak diambil, maka barulah imam mundur ke belakang. Ustaz, apakah afdal ini yang dilakukan oleh imam? Kalau memang imam tak bisa lagi melanjutkan sholat itu, dah kebingungan dia. Kan ada orang mental jadi imam itu sekali diingatkan udah kacau ini. Ini kalau dilanjutkan makin nggak bisa. Pilihannya tepat. Tapi kalau seandainya masih bisa dia mempertahankan, maka pertahankanlah supaya dalam satu sholat cukup ada satu imam kita. Jadi itu yang harus diperhatikan. Yang menjadi masalah tadi ketika dia mundur belum dapat shaf, sedangkan kalau makmum ini masih bertahan di situ, berarti posisi makmum lebih depan daripada imam. Maka makmum berdiri meninggalkan tasyahud awal, kemudian mengambil posisi imam, biar imam yang lama mundur ke belakang. Wallahu a'lam. Tak dibaca. Itulah nanti sujud sahwi. Tapi Bapak dan Ibu, tadi ada ketinggalan. Kalau imam meninggalkan tasyahud akhir, rakaat terakhir, imam lupa. Seharusnya kan Allahu Akbar, tahiyat, at-tahiyatul. Dia naik Allahu Akbar. Di sini ada masalah lagi. Karena tahiyat akhir ini rukun dan imamnya naik. Kalau imamnya sudah naik dan belakangnya makmum, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makmum yakin kalau imam salah. Tapi kalau imam yakin dia salah, mundur lagi ke bawah walaupun sudah berdiri tegak. Karena rukun. Kalau tadi tasyahud awal sunnah, maka imam sudah berdiri tegak, subhanallah kata belakang, mundurlah dia lagi tahiyat. Berarti kan ada tambahan gerakan ini, yaitu tambahannya berdiri. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Walaupun sudah berdiri tegak, maka imam wajib turun. Tapi kalau imam yakin imam yang benar, makmum yakin makmum benar, imam yakin imam benar, imam tak boleh ikut isyarat dari makmum. Maka imam harus melanjutkan rokaatnya itu sampai dia salam. Lalu makmum ngapain di sini? Nunggu imam satu rokaat. Maka makmum ada dua pilihan. Dan makmum tak boleh ikut dengan imam, karena makmum yakin imam salah, imam yakin dia benar, tak boleh ngikut makmum. Maka apa yang dilakukan makmum? Dia menunggu sampai salamnya imam. Cuma bayangkan Bapak dan Ibu, berapa lama menunggunya itu, menghayal banyak itu. Turun hujan, teringat lagi pakaian. Maka dibolehkan dia memutuskan niat jamaah, diputuskan niat berjamaah, baru kemudian mengucapkan salam sendirian. Jadi biarkan aja imam di sana, karena kita tak boleh mengikuti imam. Jadi imam lanjut rakaat kelima dia, kita kalau memang sabar menunggu kita tunggu, kalau tak sabar putuskan niat jamaah, baru kemudian kita salam. Wallahu a'lam. Silahkan Pak tadi yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Apa Pak? Salat asar? Untuk semua salat, setiap rakaat kita wajib membaca surah Fatihah. Sedangkan membaca ayatnya itu tetap dibaca pada rakaat yang pertama dan dibaca pada rakaat yang kedua. Membaca surah setelah Fatihah tetap kita baca. Rakaat pertama sama rakaat yang kedua.
Sedangkan ketiga dan keempat itu tidak lagi disunnahkan membaca surah. Sama gambarannya baik solat sendiri maupun solat secara berjamaah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau masalah barisan itu sunnahnya kalau kita sholat berdua itu makmum di samping kanan kita mundur sedikit, ujung jarinya itu pas di belakang tumit kita. Tapi kalau kita sholatnya sudah bertiga, itu cara mengisinya Bapak dan Ibu kan ini satu, ini imam, datanglah jamaah satu. Di mana berdiri jamaah? Di sini. Udah. Kemudian datang jamaah yang kedua. Di mana berdiri jamaah? Di sini dulu. Baru setelah berdiri di situ, barulah pilihan antara imam maju imam dan mereka merapat, atau di sini tadi makmum, di sini makmum, maka makmumnya mundur, di sini makmumnya mundur dan mereka merapat. Itu kalau jamaahnya satu di sini. Maka ketika tadi posisinya makmum menggantikan imam, hendaklah dia mengambil sop yang paling ke depan itu, posisi imam, supaya imam yang tadi yang mau mundur bisa masuk ke kita. Yang harus kita perhatikan, kalau kita mau mengisi sop yang paling depan, jangan kayak jalan dia. Kalau jalan kita 3 gerakan lebih, 1, 2, 3. Maka cara mengisinya, 1 langkah berhenti, supaya tidak terjadi 3 gerakan yang terjadi berturut-turut. Wallahu a'lam. Siapa yang batal, Pak? Kalau imamnya batal, maka silahkan imamnya cari pintu dari samping. Baru siapa yang menjadi imam itu bisa 2. 1 pilihan imam, 1 lagi pilihan makmum. Pilihan imam bagaimana? Kasih isyarat atau ditarik. Pilihan makmum bagaimana? Kemudian ditarik makmum yang menggeserkan imam itu. Mana yang lebih baik? Menurut sebahagian ulama mazhab Syafi'i, imam itu wajib yang didorong makmum daripada yang didorong imam. Kenapa? Imam itu kan pilihan rakyat. Maka ketika dia tidak bisa jadi imam, maka rakyatlah yang memilihkan imam bagi mereka. Tetap mengambil posisi imam, tetapi caranya yang harus ini. Ambil sejadah imam. Di mana sejadah imam, disitulah maju. Yang masalah kosong itulah yang belakang atau yang samping merapatkan. Makanya ada pembahasan cara mengisi sop yang kosong. Kalau memungkinkan waktunya. Kalau memungkinkan rakaat 1 kan masih memungkinkan. Kalau mau dirapatkan ke samping begini, supaya jangan semua samping saja yang dirapatkan. Karena kalau dari belakang nanti yang maju, mungkin belakang naik. Itu teknis saja Bapak dan Ibu. Tapi intinya, kalau sholatnya masih panjang, kosong itu haruslah diisi untuk kita mendapatkan kesempurnaan sholat. Wallahu a'lam. Baiklah Bapak dan Ibu, masih ada yang lain? Kalau tak ada, kita tutuplah dengan doa. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم